أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan ke-6, kita akan memasuki apa yang disebut dengan pembagian ilmu kepada ilmu mudah dan ilmu perhitungan, yakni kepada ilmu mudah dan ilmu pikir. Yang dimaksud dengan ilmu mudah dan ilmu perhitungan, yang disebut dengan ilmu mudah adalah suatu ilmu atau gambaran yang ada di akal kita yang tidak perlu kepada renungan, yang tidak perlu kepada pikiran. Itu yang disebut ilmu mudah. Pikiran sebagaimana nanti akan dijelaskan, yaitu gerak akal dari yang diketahui menuju kepada yang tidak diketahui. Nah, jadi gerak akal atau berpikir adalah gerakan akal dari yang diketahui menuju kepada yang belum diketahui. InsyaAllah nanti akan kita lihat lagi pada pelajaran hari ini. Nah, yang disebut ilmu mudah kebalikannya, yaitu yang tidak perlu menggunakan renungan dan pikiran. Mungkin ada yang bertanya, apakah ilmu mudah ini dapat diketahui oleh semua orang atau tidak? Ilmu mudah ini sekalipun tidak perlu kepada pikiran, tapi ia memiliki semacam perangkat untuk memahaminya. Manakala alat-alat ini tidak dimiliki oleh seseorang, maka bisa saja dia tidak mengerti atau tidak mengetahui atau tidak memiliki gambaran mengenai ilmu mudah. Ilmu mudah ini memiliki 5 katakanlah alat atau 5 syarat. Mungkin saya berikan contoh dulu. Ilmu mudah ini seperti misalnya apa? Api. Atau api itu panas, putih, merah. Itu tidak perlu pikiran, tinggal melihat saja kepada objeknya, tinggal menyentuh saja kepada objek api, maka kita akan mengerti bahwa api itu panas. Tidak sama dengan misalnya memahami gravitasi. Itu sudah mulai berpikir. Atau listrik. Nah, itu berpikir manusia. Atau misalnya sudut segi 4 sama dengan misalnya sama dengan sudut lingkaran. Misalnya itu. Nah, itu berpikir. Jadi kita mesti berpikir. Dan yang termasuk kepada ilmu mudah atau ilmu pikir ini, dua-dua ilmu yang kemarin yang kita telah ketahui, yaitu ilmu tasawuri atau ilmu tasdiki, yakni ilmu gambaran atau ilmu keyakinan. Nah, dua-duanya itu bisa termasuk kepada ilmu mudah atau ilmu pikir, ilmu perhitungan misalnya. Jadi ilmu mudah ini, apa tadi kita katakan perlu kepada 5 syarat. Apa syaratnya? Yaitu sehat panca indera. Jadi sekalipun warna, untuk mengerti warna merah cukup dengan melihat, tapi kalau dia nggak punya mata, dia tidak bisa mengerti apa yang disebut warna merah. Jadi sehat panca indera. Yang kedua, perhatian. Jadi ada perhatian, ada tawajuh katanya dalam bahasa Arab. Misalnya kita ngobrol dengan seorang teman, ketika berpisah ada yang bertanya, itu temanmu tadi pakai jam atau tidak? Atau bajunya warna apa? Kalau kita nggak perhatian kepada
jamnya atau bajunya ketika kita berbicara, itu kita tidak akan mengerti bahwa dia pakai baju warna apa, atau pakai jam atau tidak pakai jam. Jadi perhatian itu perlu. Misalnya sering kita ngobrol atau mendengarkan penjelasan Ustadz di kelas, untuk memahami Ustadz bilang apa, bukan memahami maknanya, sekedar mengerti bahwa Ustadznya bilang apa, itu kan tinggal mendengar saja. Bukan maksud Ustadznya loh, kata-katanya. Kalau maksudnya mungkin ilmu perhitungan. Tapi asli kata-katanya itu tidak perlu kepada pikiran. Cukup mendengar saja. Tapi kalau kita nggak perhatian, pikiran kita ngelamun kemana-mana, maka ketika ditanya oleh teman, tadi Ustadz bilang apa? Nggak ngerti bilang apa. Jadi itu kurangnya perhatian. Jadi 2 syarat sudah kita ketahui. 1, sehat panca indera. 2, perhatian. Yang ketiga, sehat akal. Jadi kalau gila, biar diberi misalnya, ini kue. Bisa saja orang gila itu tidak mau kue, karena dia pikir apa? Kue itu ular. Enggak, siapa yang mau ular? Umpama itu. Namanya sudah gila. Jadi biar kue, padahal untuk mengerti kue tinggal ngelihat atau dicicipi, dimakan. Tapi dia karena akalnya tidak sehat, maka kue dikira ular. Yang keempat, syaratnya apa? Tidak dipikir. Yani tidak dipikir. Kalau dipikir, maka yang ilmu mudah tadi akan menjadi hilang. Seperti misalnya mobil. Untuk ngerti mobil kan tinggal dilihat saja mobil, udah ngerti. Dipikir terus mobil apa ya, mobil apa, dan seterusnya, maka mobil itu bakal hilang. Anda misalnya toh, saya, kan gampang, saya adalah saya. Coba saya pikir terus saya. Nah, lama-lama hilang itu Anda. Yang kelima, tidak was-was. Jadi kalau berpenyakit was-was, itu yang jelas akan menjadi tidak jelas. Nah, misalnya, ya orang namanya berpenyakit was-was. Biasanya was-was itu dalam fikih, pengamalan fikih. Sudah bersih apa belum, misalnya itu. Taharahnya sudah benar, sholatnya apa belum. Takbirnya udah benar apa belum. Allah. Jadi mau takbiratul ihram diulang-ulang. Allahu Akbar. Misalnya. Terus diulang-ulang. Karena dikira takut salah bacaan Allahu Akbarnya. Padahal untuk mengerti bahwa Allahu Akbar itu sudah terbaca atau tidak, tinggal takbir saja Allahu Akbar. Tapi karena takut salah, was-was, jadi Allahnya mau bilang Allah, alnya itu sampai 10 kali. Nah, jadi ada 5 syarat: sehat akal, kemudian ada perhatian, sehat panca indera, tidak dipikir, dan tidak was-was. Ini mungkin kelihatan mudah ya, tapi nanti insya Allah di filsafat kita lihat bahwa kita sering mengalami pemikiran terhadap hal yang mudah atau pada bab-bab tertentu lah. Misalnya seperti wujud. Apa wujud itu? Padahal untuk mengerti wujud gampang, tinggal melihat, ngeraba, merasakan. Dari berbagai hal kita dapat merasakan wujud. Oleh karena itu seperti kelompok sofis, karena mungkin mereka was-was atau berpikir terhadap hal-hal yang mudah ini, bukan mencari jati dirinya, tapi yang mudah dilihat dari yang mudahnya itu dipikir, maka menjadi hilang. Oleh karena itu, seperti ilmu yang sangat mudah, ilmu itu keberadaannya dapat sangat dirasakan oleh kita. Mudah sekali ilmu. Oh iya. Jadi kalau kita katakan ilmu itu yang apa-apa yang kita pahami, apa-apa yang tergambar dalam akal, itu sebenarnya bukan definisi. Dia itu adalah hanya sekedar penjelasan kata untuk membimbing murid terhadap keberadaan ilmu. Di mana secara ilmiah, secara teori maksudnya. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa ilmu itu gampang dirasa, gampang diketahui, termasuk ilmu mudah.
Apalagi fungsi ilmu. Ilmu adalah untuk apa? Untuk mengarahkan kita kepada apa-apa yang kepada apa-apa yang tidak kita ketahui. Nah, kalau ilmu ini sendiri perlu didefinisi, yakni perlu kepada penjelasan, maka ilmu itu sendiri tidak jelas. Kalau tidak jelas, bagaimana bisa menjelaskan hal-hal lain? Padahal ilmu adalah menjelaskan hal-hal lain itu. Nah, orang-orang sofis saking was-wasnya atau saking berpikirnya terhadap ilmu ini, maka dia akhirnya mengingkari apa? Ilmu. Bukan hanya mengingkari ilmu, keberadaan juga diingkari. Pertama, dia mengatakan bahwa ilmu itu tidak ada, yakni semua informasi kita salah. Yang kedua, pada akhirnya apa? Mengingkari semua keberadaan. Pelajaran minggu lalu atau sebelumnya sudah diuraikan bagaimana cara menyadarkan kembali mereka. Misalnya diajak ke air, diajak ke harimau. Kalau dia lari, bilang kenapa lari? Kita nggak punya ilmu. Itu kan, misalnya kalau dia bilang itu kan ada harimau di situ. Bilang nggak ada ilmu. Ilmu kan, harimau itu kan ilmu kita tentang keberadaan harimau. Ilmu kita salah. Yang kedua, ketika ilmu kita salah, yang mengatakan ada harimau, harimaunya juga nggak ada bukti terhadap keberadaan harimau umpamanya. Jadi ilmu kita yang mudah ini, yaitu atau ilmu-ilmu mudah yang ada pada diri kita, sekalipun tidak perlu pikiran untuk mengetahuinya, tapi perlu adanya 5 hal tadi. Jangan was-was, jangan gila, jangan dipikir, kemudian sehat akal dan sehat panca indera, serta ada perhatian. Yakni apa? Sehat panca indera, sehat akal, kemudian ada perhatian, kemudian tidak dipikir dan tidak was-was. Sedangkan ilmu perhitungan atau ilmu pikir sebaliknya, yaitu apa? Yaitu perlunya kepada pikiran. Sementara pikiran itu apa? Pikiran itu adalah gerak akal dari yang diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Jadi kalau kita menemukan satu masalah, mendapatkan masalah misalnya, bukan masalah problema hidup, bukan. Masalah yakni apa-apa yang tidak kita ketahui. Kita dihadapkan kepada suatu masalah, yakni sesuatu yang tidak diketahui, yang harus diketahui misalnya. Kita berpikir, misalnya gampangan saja, ditanya oleh orang Jakarta, Mas, masjid paling besar di Bandung di mana ya? Misalnya, atau tanya alamat sebuah masjid. Kan Anda ditanya itu, menghadapi masalah. Dipikir oleh Anda, karena sebelumnya misalnya tidak tahu. Kalau sudah tahu masjid terbesar itu mana, ya tinggal nyebut. Itu tergolong ilmu mudah, karena sudah ada perbandingan. Tapi kalau atau tahu alamatnya misalnya, nah itu mah ilmu mudah. Memang sudah ilmu mudah. Tapi bagi Anda yang sudah melihatnya, bagi Anda yang sudah menghitungnya. Tapi sekarang misalnya belum ada perhitungan nih. Belum ada perhitungan masjid mana yang paling besar. Anda berpikir bagaimana nih caranya? Anda melihat seluruh masjid yang ada di benak Anda di Bandung. Lalu, kan jadi ketika mendapatkan masalah, masjid mana terbesar, dilihat di benak kita. Masjid ini. Jadi kayak buka file. Lalu dibanding-banding, lalu kita bilang, ketika kita merasakan ada yang paling besar, maka kita ambil itu, maka kita katakan masjid fulan. Jadi kalau kita menemukan masalahnya itu apa, ketika sudah mengerti masalahnya apa, baru dibawa ke pustakaan dia. Kepustakaan yakni kepada file-file, kepada informasi yang ada di benak kita. Lalu kita rakit-rakit, kita pisah-pisah. Kemudian kita ambil yang kita rasa sesuai. Apakah ilmu tasawuri atau ilmu tasdiki? Apakah ilmu gambaran atau ilmu perhitungan? Oke, mari kita baca naskah. Mudah atau daruri atau necessary dan perhitungan, yaitu apa? Nazari, spekulatif atau theoretical.
Pembagian ketiga dari 3 pembagian ilmu yang kami maksud adalah pembagian ilmu dilihat dari segi perlunya kepada pikiran atau tidak. Ketika kita melihat kembali informasi, jadi dasar pembagiannya apa ini? Dasar pembagiannya perlunya kepada pikiran atau tidak. Kalau yang kemarin kan misalnya mengandung hukum atau tidak mengandung hukum, dasar pembagian ilmunya. Sekarang dasar pembagian ilmunya adalah perlunya kepada pikiran atau tidak. Naskah, ketika kita melihat kembali informasi yang ada dalam akal kita seperti langit, ada, manis, langit itu tinggi. Nah, ini contoh langit, ada, manis itu contoh daripada apa? Ilmu gambaran. Langit itu tinggi. Nah, ini contoh daripada ilmu keyakinan. 5 adalah setengah dari 10 dan lain-lain. Ini juga contoh dari keyakinan, ilmu keyakinan. Di sini kita tidak perlu, naskah kembali ya. Di sini kita tidak perlu menggunakan pikiran untuk memahami dan mempercayainya. Inilah yang kita sebut dengan daruri bahasa Arab, yaitu ilmu yang untuk memahami. Inilah yang kita sebut inilah yang kita sebut mudah atau daruri, yaitu ilmu yang untuk memahami atau mempercayainya tidak perlu menggunakan pikiran. Sesuai dengan contoh di atas, dapat dimengerti bahwa yang tidak memerlukan pikiran mencakup gambaran dan keyakinan. Tadi juga sudah dijelasin, yaitu yang mengandung hukum atau yang tidak mengandung hukum, atau tasawuri atau tasdiki. Nah, tapi ingat ya, di dalam buku ini tidak disebut syaratnya. Di buku-buku logika yang lebih rinci itu disebut syaratnya. 5 syarat. Apa tadi syaratnya? Sehat panca indera, konsentrasi, sehat akal, tidak dipikir dan tidak was-was. Oke, naskah. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat lagi informasi yang ada, seperti roh. Roh itu apa misalnya? Aliran listrik, bumi berputar, jumlah sudut segi 4 sama dengan jumlah sudut lingkaran dan lain-lain. Ini contoh daripada ilmu gambaran dan ilmu keyakinan. Di sini untuk memahami mereka dalam penjelasannya ini, yaitu memahami apa? Pemahaman ini adalah yang mencakup naskah, yang mencakup gambaran dan merupakan syarat keyakinan. Sebab sebelum diyakini kan harus dipahami dulu. Sebab tidak mungkin mempercayai naskah, sebab tidak mungkin mempercayai sesuatu tanpa adanya kepahaman terlebih dahulu. Saya baca lagi naskahnya tanpa keterangan. Di sini untuk memahami dan untuk mempercayai. Mempercayai ini khusus kepada apa? Keyakinan ya. Naskah, di sini untuk memahami dan untuk mempercayai perlu adanya pikiran. Inilah yang kita sebut sebagai ilmu nazari. Sebagai ilmu apa? Ilmu perhitungan, yaitu ilmu nazari. Apa terus definisinya? Yaitu ilmu yang untuk memahami atau meyakininya perlu kepada usaha pemikiran. Perhatian diagram di bawah ini. Ilmu. Punya antum tidak ada diagramnya. Ilmu mudah, ilmu dipecah menjadi 2, mudah dan perhitungan. Tambahan penjelasan tentang subjek ilmu logika. Dalam definisi ilmu logika dalam definisi ilmu perhitungan atau nazari terdapat kata-kata pikiran. Apakah pikiran itu? Pikiran adalah gerak akal dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui. Kita sering dulu sebelum belajar logika mengira bahwa pikiran adalah gerak akal dari yang diketahui, yang tidak diketahui menuju kepada yang diketahui. Nah, itu salah. Jadi gerak akal dari yang diketahui, sebab kita mengira gerak akal itu dari yang kita tidak tahu kepada yang kita tahu. Saya tidak tahu kemudian tahu. Dikira gerak akal dari yang tidak tahu kepada yang tahu. Padahal kalau tidak tahu bagaimana bisa jadi tahu?
Gerak akal mestinya dari yang diketahui, tapi yang diketahui ini hal lain dari apa yang belum diketahui. Saya tidak tahu mana masjid terbesar. Terus saya melacak pengetahuan saya. Saya berarti berpikir itu adalah melacak pengetahuan untuk menjawab yang belum diketahui, begitu. Yang tidak diketahui ini bisa disebut majhul dalam bahasa Arab atau an-nawn. Oke, penjelasan naskah-naskah penjelasan. Semua informasi yang ada dalam akal kita dengan cara apapun kita mendapatkannya, yakni dengan panca indera, berpikir apa saja deh, umpama didikte guru, dan dalam tingkatan yang manapun, naskah ya, ini dengan cara apapun kita mendapatkannya dan dalam tingkatan yang manapun, pada hakikatnya adalah ilmu. Apa saja yang ada di pikiran kita. Dengan kata lain, ilmu adalah semua yang kita ketahui dalam akal kita. Maka dari itu, ketika akan menemukan suatu kesulitan, yaitu ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya, ia berpikir. Pertama, ini belum berpikir ya. Pertama, menentukan dulu kesulitannya apa. Pertama, ia, yakni akal, membawa kesulitannya kepada kepustakaannya, yaitu informasi-informasi atau ilmu yang dipunyainya. Kedua, nah di sini jadi berpikir itu sebenarnya dari yang kedua ini, bukan yang ketiga, sebab yang ketiga belum berpikir, baru membawa kesulitannya kepada kepustakaannya. Misalnya masjid mana terbesar di Bandung ya? Itu. Nah, membawa masjid, jadi membawa kesulitannya kepada informasi yang ada di akalnya itu belum berpikir. Berpikir yang sesungguhnya dimulai dari yang kedua. Kedua, ia, yakni akal, naskah. Kedua, ia, yakni akal, berusaha mencari jawaban kesulitannya di kepustakaan yang ia miliki dengan memeriksa tiap sudut informasinya sebelum kemudian memilih yang dianggapnya sesuai. Tentu pakai argumentasi nanti. Ketiga, ketika akal sudah menemukan jawabannya yang ia lakukan pada tahap kedua, maka yang kembali, yakni kembali kepada kesulitannya itu dengan membawa penemuannya itu kepada apa yang ia tidak ketahui sebelumnya, yakni kembali dari membawa oleh-oleh dari perpustakaannya, kembali menuju kepada mana? Menuju kepada yang tidak diketahui. Oh tahu sudah masjidnya ini, gitu, begitu. Inilah yang dikatakan naskah-naskah. Inilah yang dikatakan perjalanan atau gerak akal dari yang diketahui atau maklum atau known kepada yang tidak diketahui atau majhul atau an-nawn. Sampai sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita dan dilindungi oleh Allah dari dosa-dosa berikutnya, baik berupa pelanggaran atau berupa kebodohan. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah dipisahkan dari agamanya, dari Al-Qur'annya, dari nabinya dan ahlul bait nabinya salawatullahi alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.